Oke, Mbak bicara ya. Tapi tadi keterangannya dari sini mau Mbak pukul. Kau akui tidak itu? Bilang Mbak. Hah? Tidak ada. Betul atau tidak? Betul. Oh, satu orang. Oke, sip. Berarti memang. Oke, sudah. Betul toh? Dia bilang itu dari tadi pagi memang sudah mau Mbak pukul ini. Iya, ini keterangan. Nah, oke, ini keterangannya kamu dua ini agak bertumpang tindih. Yang ini bilang dari pagi, kan begitu sampai kan sudah ketemu di sekolah. Terus kau sampaikan niatmu mau buat ada rencana karena ada masalah dengan aku, ya kan? Kau sampaikan keterangan ke kelompokmu. Salah satunya si Alifah. Nah, kau bilang, ayo kita pukul ke Anggun. Mana Anggun? Kita pukul ke Anggun. Begitu kan? Kita clearkan dulu begitu rasanya. Sekarang saya tanya sama Alifah, betul itu? Stop, saya tidak, belum sampai nanti di depan, masih pagi pas ketemu awal. Kapan datang? Anggun. Baru kau bilang ayo kita pukul di Anggun. Berarti betul ya? Dia bilang Alifah bilang ayo kita pukul di Anggun. Betul. Oke. Berarti tadi keterangan awal kau bilang mau ajak bicara, ya kan? Berarti itu salah. Saya anggap itu tidak betul, berbohong. Niatnya kamu kan ingin pukul. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Dua-dua iya atau tidak? Iya kan? Dari situ sudah jelas. Saya bukan polisi loh. Saya masih tapi kalau polisi itu sudah jelas. Kamu memang punya niat membawa pukul, kita niat untuk bicara. Ya, itu sudah salah, sudah melanggar hukum, sudah Oke, toh. Mungkin mau ajak bicara, tapi caranya yang salah. Caranya kamu salah, sehingga dia rasa takut. Karena kamu banyak, itu kamu sendiri. Kamu kan berkelompok, saya tahu itu kelasnya. Kamu punya kelompok ini, saya tahu geng-gengnya. Jadi dia kan merasa takut, dia minoritas. Sama saja dengan bapak. Bapak punya masalah dengan satu teman itu. Kalau teman itu banyak temannya, dia harus merasa takut. Walaupun niatnya itu mau ingin ajak bicara, tapi cara memimpin yang salah. Betul atau tidak? Ya, betul. Dia semua jadi bicara kayak nyolot, iya kan? Siapa yang mau pasti orang takut kan? Apalagi anak-anak Indonesia, takut tidak tahu anak Indonesia. Pasti takut, siapapun pasti takut. Saya takut kalau membantu ini sama. Nah, sekarang, oke. Si Anggun dan saya. Kamu merasa sudah minta maaf, oke. Kau anggap itu sudah clear itu masalah, ya kan? Ada prosesnya di sampai sekarang tadi kau ditarik. Oke. Jadi nanti dari kau kan berkelahi, kau tidak berenang lagi. Oke, mungkin kau merasa hanya untuk pembelaan diri, ya kan? Karena mereka banyak, ya kan? Sekarang saya mau tanya. Kau dipukul lima orang juga. Benar 92. Oh, cuma 2 orang ini yang pukul. Begini, tidak ada yang bapak. Waktu bapak pukul, sini pukul, bukan itu maksudnya. Tapi dari awal sudah terencana, sudah bapak panggil itu. Bapak panggil itu bukan nanti sini ya pukul dia. Kalian merencanakan dari awal sudah menang. Berkomplot, masih loh. Sesuatu yang direncanakan berbuat jahat itu lebih besar dari hukuman. Berarti kan seandainya itu terjadi bukan di sekolah, di tempat lain yang tidak ada guru, tidak ada dia, cuma kamu, mungkin bapak belum. Mungkin bisa jadi, gak usah matilah, setengah mati. Iya kan? Yakin? Pasti kamu orang ojol terus, soalnya tidak tahan. Iya kan? Jujur sama bapak. Jujur memang di sini supaya clear. Kalau sana tidak ada orang, pasti kamu orang ojol terus. Iya. Iya. Iya atau tidak? Iya kan? Pasti kamu orang ojol terus. Iya atau tidak? Jujur memang, jujur itu bisa menyelamatkan orang kalau tidak masalah.
Nggak Ada ada, guru nggak agama ada, sama nggak setan. ada dia ibu. Ini Anggun, Dea, Iya atau tidak? Alifah. Iya. Alisa, Alisa, iya. Iya kan? Yakin Bapak. Karena memang sudah terencana, sudah dendam, sudah ada di otaknya kami itu. Yang ada di otak sudah setan semua sudah. Nah, sekarang si Anggun. Tadi saya sempat dengar di situ. Kamu ingin proses terus. Paham, kamu masih sakit bahasa apa? Sekarang saya masih betul kamu ingin lanjut sampai melalui proses sampai di kepolisian. Oke. Kalau memang itu keputusanmu, kita tanya lah. Kira-kira apakah bisa menyelesaikan masalah? Kalau proses sampai di kepolisian. Cuma Pak tidak 2 kali lagi membantu dengan kekerasan bagi Pak. Oke, berarti kalau mau lanjut ke kepolisian, berarti tidak menganggap lagi kami di guru di sini yang bisa menyelesaikan, ya kan? Karena kami kan ada guru di sini. Kalau kau mau lanjut ke kepolisian, proses berarti kamu tidak menganggap lagi kita sebagai guru yang bisa menyelesaikan. Tidak tahu kalau orang tuanya saya Pak. Oke ya, saya paham ya. Jadi saya minta sama Anggun jangan dulu proses sampai ke kepolisian, atau mungkin kalau orang tuamu kurang tenang, hari Senin kami akan undang orang tuamu di situ, nanti ditanya, dilihat ya apakah memang mau diproses sampai ke kepolisian atau damai atau bagaimana, dengan persyaratan apa, itu nanti dibicarakan. Karena terjadi di sekolah berarti masih tanggung jawab di sekolah ya, tanggung jawab di sekolah. Entah kalau kau mau lapor ke kepolisian itu haknya orang tuamu ya, yang penting kita selesaikan dulu di sekolah. Nah sekarang kalian tahu, setelah kamu lakukan itu menyesal tidak? Hah? Menyesal betul. Betulan. Menyesal itu konsekuensinya apa sih sebenarnya kalau menyesal? Kalau menyesal itu apa sebenarnya? Kalau menyesal, hah? Tidak, masa Tuhan yang tahu? Masa kamu yang tahu? Bapak harus tahu kalau menyesal itu konsekuensinya bagaimana. Masa Tuhan yang tahu? Kalau begitu ya, bagaimana? Bagaimana? Menyesal itu bagaimana? Menyesal atau apa? Kalau menyesal itu konsekuensinya apa? Tindakan yang kamu lakukan untuk kata menyesal itu bagaimana? Menyesal sama pukul dia, oke. Terus untuk kata menyesal itu, untuk relevansinya dengan kata menyesal itu apa? Tindakan yang kamu lakukan supaya untuk kata menyesal itu, karena bukan cuma menyesal dia bilang saya menyesal selesai. Ya tidak lanjutnya. Kalau menyesal itu bagaimana? Minta maaf, oke. Minta maaf ke polisi. Ini oke, minta maaf. Sekarang saya tanya, setelah minta maaf apakah selesai? Masih ada Pak Fikri juga. Terus bagaimana? Nggak Ini kan tahu. harus kita selesaikan masalahnya. Nanti Jangan Senin lagi. tergantung aku. Kamu yang buat masalah, kamu harus cari tahu, harus cari jalan juga bisa dapat maaf dari dia, bisa maaf pengampunan dari dia. Bukan tergantung dia. Kalau tergantung dia mau sampai polisi. Ada deh. Aku tidur di polisi, makan kangkung satu yang tadi potong-potong. Dan akar-akarnya mau. Kalau tergantung dia tidak terima. Nah, jangan minta maaf, cuma minta maaf doang. Lalu, karena ini sudah pemukulan, dia tidak masalah karena dia masih sakit mungkin ini kayak gini, dia sakit dia rasa. Nah, 2 orang bak pukul. Saya tanya, kalau cuma 1 kali kau hitung kau bak pukul 1 kali ini? Enggak, itu tidak sadar. Dek, kalau bak pukul tidak ada orang sadar saya cuma 1 kali bak pukul. Tidak ada, karena sudah dipengaruhi oleh setan, kita lagi tahu. Kau rasa mungkin cuma 1 kali, tapi sebenarnya itu sudah berpuluh-puluh kali, sudah banyak kali. Ya, dilihat itu kan banyak kali juga, ya kan? Nah, kau juga lihat dia banyak kali berpukul. Tapi cuma 1 kali. Seluruh badan tidak mungkin 1 kali.
sakit, gara-gara orang kalau masih sakit pasti begitu. Saya coba mau tenangkan si anak supaya bisa apa yang dia sampaikan ke orang tuanya tidak sampai lebih dan bisa menyudutkan kalian. Karena rumahnya dekat, rugi. Nah, kalau orang tua dia cuma senang, dia tahan kau di jalan, gimana? Kau ambil dia lewat sana. Itu yang dijaga. Kau cuma mau melampiaskan kamu punya emosi, egonya kamu, tapi kamu tidak pikir dampaknya ke belakang nanti. Dampaknya besar, Pak. Kalau tidak keluar dari sekolah, kalau sudah masuk kantor polisi, atau tidak keluar dari sekolah. Nah, sekolah tidak mau itu saya, efek tidak mau efek itu meja terjadi. baru. Nah, saya yakin kamu ini pasti punya cita-cita. Tapi kalau kamu begini, saya coba tenangkan si Anggun ini. Nah, dan satu-satunya bagaimana? Apa kira-kira solusinya kamu? Apa kira-kira selain minta maaf? Oke, kalau dia belum terima. Terus kalau dia tidak terima, minta maaf sama kamu. Apa yang kamu lakukan lagi? Selain dari itu, minta maaf sama orang tuanya. Minta maaf sama orang tuanya. Yakin, berani, minta maaf. Makanya kalau orang tuanya tidak terima maaf, sakitnya kamu di mana? Nah, yang mulai baku pukul kan kalian. Yang mulai memancing. Ada CCTV di situ. Yang mulai memancing itu kalian. Orang pasti melakukan pembelaan diri. Saya tanya kalau kamu yang bapak dorong-dorong, pegang-pegang telinganya, kamu marah nggak? Pasti marah tuh. Kamu pembelaan diri tuh, tulis aja juga dengan dia ini. Tapi semuanya salah, nggak ada yang benar menurut bapak, nggak ada yang benar. Salah semua karena sudah melakukan pemukulan. Salah. Terjadi di depan kantor lagi sih. Oke, berarti minta maaf sama orang tuanya. Ya. Jadi kalau memang mau minta maaf ke orang tuanya, jadi ini sudah ada permohonan maafnya ya. Anak kau, emang nggak maafkan temannya? Oke, tidak mau memaafkan orang, oke, karena sudah sakit dipukul. Ya kok pukul juga? Bener kan duluan zaman kekerasan. Nanti yang duluan. Sekarang begini ya. Kalau kau tidak mau maafkan temanmu atau kelas, terus mau apa? Mau bagaimana? Kalau kau tidak memaafkan orang, Aku suka teman masuk penjara. kamu suka nggak teman? Biar bagaimanapun sama-sama baku jenggot, tapi kalau sama satu kelas, itu Satu cuma kelas. hubungan erat. Nggak bisa itu. Sudah baku bawa dari kelas 1, kelas 2, sudah mau naik kelas 3. Ya, ini mau naik kelas 3 ini. Saya mau mungkin kau masih emosi, masih sakit masih sakit kan kau. Saya cuma mau ingin kamu pertimbangkan pakai hatimu sama perempuan, ya, sama perempuan. Tahu kau nyanggun, tetap tahu lah mana orang kalau tidak minta maaf di dalam agama dia itu kan, memaafkan itu kan lebih besar, dia punya pahala lebih besar, dia punya manfaat, ya. Kalau memang kau tidak mau maafkan, kau mereka loh. Ya kalau kau tidak maafkan, orang tuamu pasti akan tidak maafkan juga, ya kan? Terus begitu tuh ibu, kau tidak maafkan. Nah, ini boleh dibilang nasibnya orang ini ada sama kau. Terus sama bayi lupa. Nasibnya orang ada sama kau. Kamu sama-sama belajar. Ya anak mungkin hilang. Tapi memang bapak tidak ada yang bapak bela. Bapak cuma menyelamatkan kamu tiga, supaya tidak ada, terutama yang mereka berdua ini, supaya tidak ada yang diproses. Kan kalau sampai diproses di kantor polisi, otomatis ada konsekuensinya. Terus ada yang keluar dari sekolah. Harus itu. Karena sekolah pasti akan kasih begitu dengan aturan yang ada.
seperti itu. Kalau memang itu kau punya, oke. Tapi saya masih mau undang nanti ibu juga guru BP, undang orang tuanya datang. Orang tuamu, orang tuanya Gea ya, orang tuanya Lipa, ya, diundang. Mau ajak bicara. Nah, mungkin kalau kamu masih anak-anak begini masih labil, masih emosi. Saya tahu itu orang dipukul pasti sampai saya SMA juga begitu, masih labil, masih emosi, pasti kami tidak bisa memaafkan. Ya, tapi saya harap saya meminta dari hati yang paling dalam, teman, biar bagaimanapun ini sama-sama satu kelas, sama-sama wali kelasnya siapa, Ibu Nursia, Ibu Maria Sari, ya, wali kelasnya. Otomatis akan terbawa juga wali kelas. Jadi kasusnya kamu tiga ini, saya bilang bukan cuma kamu punya 3 kasus ini, bukan cuma satu orang yang kena, banyak wali kelas, bapak, Guru piket. BP, guru piket, kepala sekolah, orang tuamu, banyak yang kena. Hah? Jadi mungkin masih sakit, masih apa, ada masalah. Nah, saya harap sampai di rumah nanti apa yang terjadi ceritakan sesuai memang apa yang terjadi, jangan ditambah, jangan dikurangi, ya, orang tua jangan ditambah, jangan kurangi, supaya orang tua bisa berpikir. Saya siap juga Ini yang bicara. kalau orang tua Padahal yang bicarakan pertama temannya yang mau datang ke sekolah, tapi kita undangannya sudah ada, sudah ada, diundang orang tuanya datang ke mana, ya. ini dikeroyok dalam Proses sekolah. Sudah ada kepolisian kita selesaikan dulu di sekolah, ya. Sekolah siap fasilitasi, ya. mau pensiun Niatnya sudah ada dari teman-teman dan mau minta maaf. Kalau nanti ada orang tua yang mau minta maaf lagi sama orang tua. petugas Orang tuanya. Ini kan misal. Oke, berarti nanti tunggu hari Senin ya. Senin ya. Hari Senin supaya diundang semua orang tuanya. Di situ nanti keputusannya. Karena saya tidak mau ambil keputusan dari kamu, tapi saya akan tunggu keputusan dari orang tua. Sebentar orang tua pun udah senang. Bagaimana? Kalau orang tua tidak ambil senang sebentar, saya sampaikan sama orang tua hari Senin akan proses. Ya, tolong sabar dulu. Ya, sabar dulu. Ya, karena itu tanggung jawabnya guru. Tapi kalau kita juga tidak bisa kontrol orang tuamu, ya. Kalau memang terjadi hal yang tidak bisa dikontrol oleh kami, ya, itu memang sudah dilepas tangan, kami tidak bisa. Karena tidak terjadi di sekolah. Walaupun masalahnya di sekolah awalnya, tapi itu sudah tidak terjadi di sekolah, kami sekolah tidak bisa ikut campur. Ya, nah, lainnya. Tapi yang terjadi di sekolah, saya walaupun bukan apa-apa, tapi saya punya kewajiban untuk memfasilitasi kamu 3. Ya, itu terkait nanti apa yang terjadi di luar, itu sekolah sudah tidak. Itu bukan lagi tak. Walaupun masalahnya itu dari sekolah, ya, tapi kejadian itu di luar dari sekolah. Yang ini saya urus ini, kamu 3 ini, ya, kamu 3. Sudah dengar tadi permohonan maafnya, terus dia mau minta maaf langsung ke orang tuamu, siap konsekuensinya. Kalau mau minta maaf langsung ke orang tuanya, siap konsekuensinya bagaimana? Siap tidak? Siap. Kapan? Kira bisa? Siap. Siap. berani kamu Berani. Siap apa yang terjadi sudah dipikir apa? Karena bapak tidak bisa mendampingi, kecuali wali kelas yang mendampingi. Kalau bapak tidak berani mendampingi, bapak tidak punya hak itu untuk mendampingi. Boleh mungkin didampingi oleh wali kelas, ya, boleh. Ini cuma salahnya ini tak jeda di hari Minggu, ya. Senin. Kalau memang terjadi hari ini dan belum pulang sekolah, paling bagus masih diundang orang tua yang kemarin 22. Clear, tidak ada jeda. Yang ditakutnya ada hal-hal yang terjadi di selangan waktu itu. Jadi saya kasih tahu sebelum melakukan sesuatu itu dipikir dulu.
Apa efeknya ke sana? Kalau cuma kau sendiri mungkin gak ada masalah, tapi ini banyak. Kalau orang tuanya dia terima senang, terus dia bagikan ke rumahnya, lebih besar lagi. Lebih besar lagi masalahnya. Sudah kita salah katakan bahwa tidak mungkin keluarga kita tidak mau melihat orang mau marah-marah. Bapak tidak mungkin mau terima senang kalau orang marah-marah di rumah. Iya kan? Lebih besar lagi, sudah antar kampung. Itu juga aku pikir. Oh, sampai kan itu begitu. Orang tua mungkin terima senang terus dia datang dia itu lebih besar lagi. Yang tadinya cuma antar kamu itu lebih besar. Kalau orang tua tenang sampai pergi di rumahnya aja. Jelas begitu kan kita tidak tahu kan. Orang tua ini kan kita tidak tahu kalau emosi. Kalau dia pergikan ke rumahnya sana, dia pukul atau apa. Orang tuanya tak terima senang datang ke cerai. Jangan banyak orang yang terlibat, yang kena di situ. Itu yang sudah saya coba sampaikan ke kamu berpikir. Cukup begini, cukup saya jangan untuk berimbas ke orang lain. Kalau itu kebaikan tidak apa-apa berimbas, tapi kalau keburukan itu di sini, jangan sampai berimbas. Kasihan basnya di luar nanti. Kayak kemarin contoh lihat orang tua yang datang kemarin ke sekolah mengamuk, apa yang kena? Guru juga kena. Kayaknya, jadi apa yang kamu lakukan di sekolah? Mungkin cuma berpikir egonya kamu. Saya jago, saya bisa jago, saya kuat, saya menang. Sebenarnya yang kena itu guru-guru mau kau masukkan di dalam lingkaran. Tidak mungkin kita guru-guru mau lepas tangan, tidak mungkin Pak. Orang ketalakan kita dulu atau kita lepas tangan kita berkelas. Bayangkan kalau ada orang bilang apa kerjanya guru? Saya marah Pak, jengkel kalau dibilang bahasa seperti itu. Lama dia menghina saya dan saya tidak terima tenang kalau ada bahasa keluar apa kerjanya guru di sana. Kamu kan disuruh apa? Ya pulang, tunggu apa? Tapi terjadi. Harap pengguna apa yang terjadi sampaikan ke sesuai begitu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya. Terus kalau ada orang tua yang ingin proses sampai ke bilang kamu yang harus tenang dan sabar ya, hari Senin ini mau diproses di sekolah ya, sampaikan seperti itu ya, hari Senin ini kita mau proses di sekolah karena kalau sudah masuk ke ranah kepolisian itu sudah lain ya. Tetap polisi akan datang ke sini tapi kami sekolah ya paling disampaikan ya silakan dulu saja Pak, bawa saja yang bermasalah ya. Dilapor juga ke kantor polisi, ujung-ujungnya juga polisi datang ke sekolah. Ujung-ujungnya pasti polisi itu akan datang ke sekolah, akan selesaikan juga di sekolah. Karena informasi ada di sekolah dan kalian ini masih anak di bawah umur, ya, tetap akan dikembalikan ke sekolah. Ya, kamu juga mau punya niat mau ketemu dengan orang tua yang minta maaf. Oke silakan, tapi harus siap karena yang jelas orang tuanya pasti akan emosi, akan marah. Seandainya kalau bisa ini sama Pak, bawa dengan orang tuamu, nah mau datang ke ini, ya baru datang bilang minta maaf. Orang tuanya juga minta maaf. Ya, itu saran dari Bapak ya, tapi terserah kalian. Tapi menurut saya biarkan saja nanti di sekolah sini pertemuan. Ini ya, itu di sekolah. Ini diberikan surat semua. Nah, diberikan surat. Ibu, siapa semua teman-temannya kamu yang memukul? Cuma kamu dua, tapi yang merencanakan semua. Ada berapa orang? Itu juga dicatat, jangan cuma 2 orang, semua. Memang mereka yang berpukul, tapi mereka ini cuma berdua, ini gengnya mereka. Kelas. Ada sekitar 4 atau 5 kalau tidak salah kami. 4 ya? Nah, saya tahu kelasnya kami 4 orang. Punya geng-geng 4 orang. 2 orang itu nanti dipanggil. Nah,
nanti dipanggil, nanti anaknya juga dipanggil pada saatnya. Nah, kemudian masih sakit. Mau pukul dari bagian kepala, bagian belakang. Ini bagian kepala, bagian belakang ini rawan dipukul di sini. Di sini rawan jadi pukul ini. Ini otak kecil. Kalau cuma dipukul dia memar, nggak ada masalah. Tapi kalau dipukul berefek ke otaknya, dia yang berurusan. Pukul bagian belakang, kurang belakang, saraf belakang, ketika dipukul kalau cuma efeknya memar, nggak ada masalah. Tapi kalau bergeser ke sarafnya, dipidana. Siapkan untuk berpolisi. Hati-hati. Pemukulan setelah Bapak baru ikut kemarin bintek tentang bully, kekerasan di Palu. Dilarang keras itu kekerasan. Bapak sebenarnya mau sosialisasi tentang materi itu. Kekerasan, bully itu dilarang, apalagi pemukulan sampai di sini sudah bully. Korek-korek telinga itu bully. Ya, dorong-dorong, korek-korek telinga. Nanti saya Itu bully sudah. Apalagi sudah berpukul. Wah. Walaupun kau merasa benar, tidak ada, itu semua salah. Ya? Semua sudah salah tiga-tiga. Walaupun dengan salah dengan kadarnya masing-masing. Yang ini salah sangat memukul juga, kenapa tidak lari ke kantor? Ya kan? Kenapa tidak berusaha lari? Kenapa tidak berusaha lari atau teriak atau panggil guru, di sini kan dekat? Salah sudah. Ada masalah begini, kenapa tidak disampaikan memang ke wali kelas, dari proses? Kan sudah lama masalahnya, ya kan? Kenapa tidak sampaikan? Kalau memang mereka masih mengancam, kan bukan mereka mengancam, ya kan? Kenapa tidak sampaikan ke wali kelas memang? Ke guru BP supaya diproses. Itu sudah salah. Ini juga lebih salah. Ya? Ada masalah diselesaikan sendiri dengan caranya sendiri. Direncanakan, mengajak teman, memukul lagi di depan. Pemukulan. Jadi banyak salahnya. Banyak salahnya. Tidak ada yang benar. Ya? Salah. Hati-hati ya. Hati-hati. Betul kalau ada pemukulan begini. Saya sudah sampaikan kemarin terakhir si Vanessa. Vanessa dengan siapa ya? Itu bikin kasus satu kali kasih keluar dari sekolah. Kasus apapun, mau lambat, mau apa dikasih keluar. Nah kalian akan dibuatkan seperti itu juga. Ya? Itu orang tuanya mau terima. Sama. Tidak tahu lagi hari Senin ini bagaimana. Mudah-mudahan orang tuanya mau, juga orang tua si Anggun mau damai. Selamat ya. Kalau orang tua damai, ya. Ini sekolah juga sudah cukup. Ketua saja hari Senin bisa selesai, orang tuanya bisa lulus. Tidak ada apa-apa dengan si Anggun. Mudah-mudahan cuma sakit memar begitu ya, tidak ada apa-apanya. Kita takut itu ada apa-apanya. Kita tidak tahu. Efeknya dipukul hari ini, belum hari ini langsung berasa. Sebentar malam. Nah, mudah-mudahan berdoa tidak terjadi apa-apa. Nah, karena kalau terjadi apa-apa sampai dipukul ini sebentar malam ini mungkin tidak diminta darah atau apa, hati-hati. Itu yang bahaya. Kalau cuma memar, oke, nggak ada masalah. Betul, nggak ada memar, cuma sakit mungkin. Besok mungkin sudah hilang. Nah, kalau ada apa-apanya, pingsan sampai rumah atau pusing atau apa, ya akan dikaitkan. Walaupun memang pusingnya bukan karena dipukul, tapi akan dikaitkan dengan itu. Itu sudah resiko. Resikonya kamu orang. Lagi dipukul seluruh badan, di kepala apa semua. Ya, ini orang kepala ini orang lindungi, di luar negeri ini dilindungi. Kepala ini orang pukul-pukul itu lah. Jadi saya harap betul-betul meminta maaf dari hatimu, dari lubuk hatimu yang terdalam. Ya, siapa yang ya, betul lah. Ya, jangan cuman karena ada bapak di sini minta maaf. Karena saya lihat dari raut mukanya kamu dua ini memang belum ada rasa bersalah yang sangat. Kalian masih, apalagi si Gea ini, dia masih merasa bahwa dia benar melakukan itu. Dia enggak? Ya.
Betul. Saya ini bukan guru psikolog, tapi saya bisa baca mimik mukanya orang. Yang ini betul-betul menyesal, yang ini cuma dia buat-buat. Saya bisa baca. Ya. Dari gesturnya orang, saya bisa baca. Hati, kamu bilang itu tidak betul, bohong, berarti kau bohong lagi bapak. Lebih banyak lagi, sudah buat salah, buat dosa lagi. Nah, hati, ya. Saya, apa ini di sekolah ini sering mungkin kalian anggap ya, bicara. Karena saya bilang begini ya karena saya sayang sama kamu. Yang sampai ada pemukulan, yang begini ini yang saya jaga. Yang begini-begini. Kasihan kalau kamu sampai diproses terus keluar dari sekolah, kasihan. Kamu itu masih punya cita-cita. Saya yakin kamu dua ini punya cita-cita. Anu juga punya cita-cita. Terus kalau berhenti sekolah, putuslah cita-cita ini. Saya tidak mau itu terjadi di sekolah sini. Kenapa saya sering sampaikan jangan ada bully, jangan ada pemukulan. Ya, saya sering kasih tahu jangan sampai ada bully. Bercanda boleh, tapi lihat dua orang. Ada kasus, sampaikan ke wali kelas, takut sama wali kelas, malu sama wali kelas. Bapak ada, sampaikan sama bapak ini tidak terima. Mau kamu salah, mau kamu benar, kalau merasa terancam sampaikan ke bapak. Anggungnya, sampaikan. Jangan diselesaikan sendiri, tidak bisa kamu selesaikan sendiri. Karena kamu punya ego ini masih tinggi. Tidak bisa, walaupun sudah selesai saya minta maaf. Oke. Bagus itu ada inisiatif sendiri. Tidak mungkin itu masih ada ego tinggi. Saya yakin ini sudah minta maaf. Iya, tapi ini dari sibuk dari anaknya sendiri saya tahu. Coba lapor ke guru, cara ke guru. Wah, saya merasa terancam ini Pak dengan ini, dengan si ini. Itu bapak undang panggil, duduk sama-sama di situ cerita apa salahnya, apa masalahnya. Otomatis dia juga punya penjelasan sendiri, dia punya penjelasan sendiri. Nanti dicari titik temunya di mana. Sudah sering saya sampaikan itu. Kadang apel, kadang bapak lewat ke sana ketemu bapak bilang, jangan saling membuli. Di sekolah sini, yang begini yang saya takut. Mungkin si korban mau terima, tapi kan ada orang tuanya, ada keluarganya. Itu yang kita jaga, Pak. Saya jaga sekali. Saya bukan orang sini, tapi saya jaga yang begitu. Karena pemikirannya orang tua itu beda-beda dengan kita. Di sini maaf ya, di sini masih notabene orang awam. Pemikirannya itu masih satu kali satu tambah satu. Itu pemikirannya Pak. Kalau di perkotaan mungkin dia masih berpikir panjang. Di pedesaan begini, boleh saya bilang desa ya, bukan saya menyebutkan desa, bukan. Tapi pemikirannya orang-orang tua di sini seperti itu, satu kali satu. Dan apa yang disampaikan oleh anak itu dia percaya betul. Sudah banyak kejadian begitu. Apa yang disampaikan oleh anak itu dia anggap sudah itu yang paling benar. Nah sama saja itu kalau kau sampaikan ke orang tua kau, sampaikan ke orang tua bisa dengan versinya kamu. Ini sampaikan dengan versinya kamu, kau adu domba orang tua. Orang tua pasti merasa, oh anakku tidak juga salah amat. Iya kan? Karena ceritanya lain-lain. Ini juga orang tuanya merasa, pengajar betul anakku di sini. Akhirnya ketemulah orang tua yang di sana tidak mau mengalah juga tidak mau merasa bersalah karena merasa cerita dari sama anaknya. Si orang tua ini sudah emosional kacau, artinya lebih banyak lah. Akhirnya bukan cuma antar orang tua, antar keluarga, akhirnya antar kampung. Lebih besar lah. Harus kalau cuma jotos-jotos dan kalau sampai bawa parah, bawa bunuh. Karena di sini begitu, bukan bapak merendahkan, bukan. Yang bapak pelajari. Karena bapak orang kampung juga. Ya. Jadi, bahaya sekali. Itu tadi mana? Jadi bahaya sekali katanya. Pukul, ya. Aduh, jadi saya harap di Anggun bisa
saya memohon dari Bapak bisa memaafkan teman. Kasihan teman kalau kamu tidak memaafkan. Kau tidak memaafkan terus kau mau proses sampai ke kepolisian tadi ada yang kau bilang sama siapa dengar. Kasihan teman. Dan mereka ya kalau memang saya tahu memang itu sakit. Saya tahu itu sakit, saya tahu itu dipukul. Tapi cobalah berpikir lebih dewasa lagi. Saya tahu kalau anak pramuka di pramuka itu diajar juga caranya bagaimana. Mana kalau berpikir kalau ini lanjut pikir begini, kalau ini saya lanjutkan ke ini efeknya apa-apa semua. Kalau ini saya lanjut ke ini efeknya apa-apa semua. Kalau saya maafkan saya damai efeknya apa-apa semua. Dampaknya ya. Kalau saya juga ke polisian dampaknya apa-apa semua. Nanti dibandingkan. Oh, walaupun sama. Dan mereka akan tetap dapat hukuman. Dari sekolah akan dapat hukuman. Tetap membuat kesalahan itu harus siap terima resiko ada hukuman. Itu saya tidak mau pusing soal itu bukan ranahnya Bapak, itu ada guru BP bagaimana buat pernyataan atau apa ya. Iya, itu sudah kesepakatan di sini. Tapi saya mau minta dari sama kamu tiga ini, kamu satu kelas loh, tetap satu kelas. Masa satu kelas tidak punya, ya walaupun bapak dulu SMA kenakal-nakal bapak, tapi bapak satu kelas itu bapak ada hubungan apa ya? Ada hubungan kekeluargaan saya satu kelas. Saya rasa kami ini pasti ada juga. Anggur, ya, Alifah. Walaupun sebenci-bencinya kamu dengan teman sekelasmu, ada itu hubungan rasa sayang juga sama keluarga. Nah, itu tidak ada. Ini sama si dia. Tidak ada memang sudah rasa sayangmu sama temanmu satu kelas sama si Anggur. Sudah benci betul. Sudah benci betul, sudah apa? Sana Alifah. Sudah jengkel, sudah itu. Berarti munafik. Boleh saya bilang munafik. Baku tegur. Orang kalau baku tegur itu tidak ada masalah. Iya kalau ditegur kan kamu bisa kalau ke kelas nggak kasih balik kalau ditegur ditegur. Nah, berarti apa ya? Kalian ini melaksanakan kau punya keseharian itu munafik. Tidak, bukan menghargai itu. Kalau menghargai kan tidak merencanakan sesuatu. Munafik namanya. Mencoba baik tapi sebenarnya tidak. Itu munafik. Ada yang dipendam. Sekarang Anggur walaupun kamu sekarang kamu saya rasa kamu pasti jengkel sama mereka berdua. Jengkel sekali nggak sama mereka? Dan dia pas ada berapa jengkel sudah satu badamai kita satu badamai baru ini kali kalau lagi tenang dia kata tenang nanti jawab pukul saya. Iya, sudah. Oke, itu sudah terjadi. Yang sekarang kamu setelah tadi sudah duduk sama-sama cerita sama-sama. Kamu sekarang perasaan bagaimana sama mereka berdua? Ya sudah kasihan kok badannya kan tapi balik lagi. Ya, tahu saya. Memang sakit namanya dipukul sakit ya. Tapi kamu kasihan sama mereka. Sebenarnya kamu tiga sebenarnya sayang cuma egonya kamu tiga aja sebenarnya yang tinggi. Egonya kamu tiga. Coba salah satu dari kalian ini ada yang turunkan egonya kamu sedikit saja. Sedikit saja turunkan. Damai sebenarnya. Selesai sebenarnya urusan. Cuma karena semua tidak ada mau turunkan ego itu dan itu memang di umurnya kalian begini yang harus begitu. Itu kan tidak sedikit turunkan ego itu sedikit. Ya. Coba refleksi diri masing-masing. Saya begini, karena mungkin juga saya begini, sikapnya saya begini. Nah, jangan juga refleksi diri. Refleksi itu sama yang nilai diri sendiri. Sudah baikkah saya ini? Bersikap begitu. Sudah baikkah saya sama si Anggun? Si Anggun juga refleksi, sudah baik nggak? Sikapnya saya sudah mencerminkan baikkah selama ini sama mereka berdua? Di kelas, keseharian pasti ada sesuatu yang kalian berpikir nanti juga kurang sopan pasti saya yakin. Jadi refleksi diri masing-masing berpikir ke belakang ini saya
saya di kelas ini terlalu sombong, apa selama ini saya di kelas terlalu tinggi egoku, ingin mau diperhatikan orang, ingin mau diperhatikan teman. Ya, karena ada yang begitu. Itu refleksi diri masing-masing. Terutama dari D, ya. Ambil, jadi kok kamu juga sudah pukul mereka tadi kan, walaupun lebih banyak kalau dia pukul. Tetap dalam hukum itu tetap sama, tidak ada pemukulan. Ya, dan semua akan kena hukum. Walaupun notabene ini pembelaan diri. Tapi kalau sudah baku pukul itu tetap akan kena hukum. Sama, kan dia sudah pukul mereka. Nah, sekarang masih nggak kau mau balas gitu dengan pukul? Masih sakit atau rasa? Ini kok kau balas. Apa yang kau rasa sakit itu kau mau balas pukul mereka supaya sama sakitnya. Sama sakitnya dengan yang kau rasa. Kalau memang itu silakan. Mau nggak kamu dipukul sama dia? Setidaknya apa yang dia rasa sakit, dia balas apa yang dia rasa sakit sama kamu dua. Mau nggak? Siap nggak? Siap. Ulang. Sekarang, kalau kamu ngerasa sakit, pukul. Kan kau rasa sakit. Supaya selesai, mau gitu supaya hilang kau punya rasa sakit, hilang kau punya dendam, hilang kau punya rasa jengkel apa. Itu orang sudah siap dipukul. Sebagai salah satu penebus rasa bersalahnya kamu, ya kan? Orang sudah siap dipukul. Hati-hati itu aku pukul dulu. Kamu dulu. Dia sudah dipukul mote ya pukul kamu. Masa kamu harus pukul lagi? Masa kamu pukul? Oh dia sayang sebenarnya kamu dua ini sama dia. Dia sayang sama kamu dua sebenarnya. Cuma kamu dua tidak tahu bentuk sayang dia ini. Dia sayang. Karena kalau dia tidak sayang dia pukul dong. Dia kan sudah bebas kamu pukul dia mau pukul apa kamu terserah. Karena terserah kamu pukul dua orang. Orang sendiri bilang siap dipukul. Apa kesempatan silakan pukul. Siapa dia pukul dong? Sesuai apa yang dia rasa sakit tadi. Ya. Itu trauma dari kecil. Ini kekerasan. Memang orang itu kalau sudah sakit satu kali kita melihat, tapi saya harap tahun dua hari Senin datang dengan orang tuanya. Dan juga datang. Harap sangat selalu disampaikan apa yang untuk saya tidak apa bilang saya masih sakit, memang saya sakit tapi diproses dulu di sekolah ya, sampaikan begitu ke orang tua ya, supaya kenapa bapak ingin sampaikan kita tidak masalahnya kami tidak panjang nanti melebar. Jadi kalau kawan sampaikan lain, kawan-kawan pasti tidak terima tenang, akan lebar begitu besar. Saya yakin orang tuamu, papanya kamu, mamanya kamu, orangnya bijaksana saja, ya bisa. Kalau gitu ya, kamu dua dipeluk, ya, karena biar bagaimana itu temanmu, itu sahabatmu, teman satu kelasmu, ya. Biar bagaimana itu teman sahabatmu itu satu kelasmu, sama-sama di kelas. Itu kelas itu sama saja dengan rumah ya, dengan rumah sama satu rumah adik kakak kamu ini. Anggota keluargamu sama, ya sama itu. Cuma dia ini di sekolah. Kalau di rumah itu satu rumah. Ya? Satu kelas itu satu rumah. Satu dia punya mama, wali kelas. Satu dia punya papa. Dia bersaudara semuanya. Masa bersaudara sampai begitu bisa. Ya, tidak ada lagi. Saya tidak mau dengar lagi ada apa-apa. Saya harap ini selesai di sini. Insya Allah hari sini menyimpan yang siap-siap kita urus. Mau ya diurus di sekolah, ya.
Oh ya, nggak usah dulu dilanjut ke kantor polisi atau nanti setelah dari situ baru bagaimana keputusannya baru berlanjut kalau mau lanjut ya. Nah, itu. Iya, ya. Mana sampaikan nanti di sana. Kalau memang mau dipercepat kamu datang bawa orang tuamu datang meminta maaf ke situ ya bagus ya. Ya, orang tuanya Alifa, orang tuanya Dea yang datang ke sini, kamu mau terima dulu lah kalau orang datang dari orang tuanya datang meminta maaf di situ. Kan ya, kalau orang mau datang, misalnya besok atau kapan, siap ya. Tapi kalau memang belum bisa berarti nanti hari Senin saja di sini diproses. Boleh. Hah? Oke ya. Hah? Begini, kalau saya antar bisa, cuman itu kan belum ada orang tua. Kita orang jelas orang tuanya sana nggak mungkin bisa terima. Tapi saya mau pertemukan antara orang tuamu dengan orang tuamu ini. Karena ini biar bagaimana orang tua yang punya keputusan. Kalau soal mau diantar ke sana itu bisa sebenarnya. Itu kan antar. Cuma itu belum menyelesaikan masalah dan apa ya, takutnya juga nanti orang tuanya Anggun ada tidak dalam tanda kutip bisa tidak terima atau apa, karena cuma anaknya yang datang ya. Jadi mudah-mudahan besok hari Senin itu orang tuanya datang ya, dipeluk ya, karena biar bagaimana itu temanmu, itu sahabatmu, teman satu kelasmu ya. Biar bagaimana itu teman sahabatmu, itu satu kelasmu, sama-sama di kelas. Itu kelas itu sama saja dengan rumah ya, dengan rumah sama satu rumah, adik kakak kamu ini, anggota keluargamu sama ya, sama itu. Cuma dia ini di sekolah, kalau di rumah itu satu rumah ya. Satu kelas itu satu rumah, satu dia punya mama wali kelas, satu dia punya papa, jadi saudara semuanya. Masa saudara sampai begitu bisa ya, tidak ada lagi. Saya tidak mau dengar lagi ada apa-apa. Saya harap ini selesai di sini, insya Allah di sini menyimpan yang siap-siap kita urus. Mau ya diurus di sekolah ya. Oh ya, nggak usah dulu dilanjut ke kantor polisi atau nanti setelah dari situ baru bagaimana keputusannya baru berlanjut kalau mau lanjut ya. Nah, itu. Iya, ya. Mana sampaikan nanti di sana. Kalau memang mau dipercepat kamu datang bawa orang tuamu datang meminta maaf ke situ ya bagus ya. Ya, orang tuanya Alifa, orang tuanya Dea yang datang ke sini, kamu mau terima dulu lah kalau orang datang dari orang tuanya datang meminta maaf di situ. Kan ya, kalau orang mau datang, misalnya besok atau kapan, siap ya. Tapi kalau memang belum bisa berarti nanti hari Senin saja di sini diproses. Boleh. Hah? Oke ya. Hah? Begini, kalau saya antar bisa, cuman itu kan belum ada orang tua. Kita orang jelas orang tuanya sana nggak mungkin bisa terima. Tapi saya mau pertemukan antara orang tuamu dengan orang tuamu ini. Karena ini biar bagaimana orang tua yang punya keputusan. Kalau soal mau diantar ke sana itu bisa sebenarnya. Itu kan antar. Cuma itu belum menyelesaikan masalah dan apa ya, takutnya juga nanti orang tuanya Anggun ada tidak dalam tanda kutip bisa tidak terima atau apa, karena cuma anaknya yang datang ya. Jadi mudah-mudahan besok hari Senin itu orang tuanya datang.